Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kana musyrikun. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an jannah urith bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang insya Allah telah melimpahkan pada kita sekalian, yaitu kesehatan, waktu luang, hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini untuk mengkaji, belajar bersama-sama, mempelajari ayat-ayat Al-Quran Karim, seraya kita mendalami, mentadaburi apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada Rasulina Nabi Muhammad SAW, begitu pula para rasul-rasul sebelumnya, keluarganya, pengikutnya, hingga yaumuddin, hingga tutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu sekalian yang rahimahumullah, yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama kita tadi sudah disampaikan untuk prolognya itu tentang keadaan Ustadz Abdul Maskur di Mekah ya. Jadi saya juga membahas yang di pekan yang lalu, yaitu tentang hikmah pelaksanaan haji ya. Kami ingin menyampaikan ulang lagi tentang haji ini. Pernah saya sampaikan tentang haji, hajj. Ini masalah ucapan ya. Haji atau hajj. Seharusnya itu kan hajj, bukan ha. Ya. Tapi kan kadang ada yang nulis seperti ha itu. Kita maklumi, jadi jangan terlalu teknis ya masalah penulisan terus disalahkan. Haram, tulisannya haram, bacanya haram, bukan haram, bukan haram. Nah, itulah yang namanya huruf alfabet. Huruf alfabet Latin itu berbeda dengan huruf Al-Quran dalam makhrajnya. Jadi tidak perlu menyalahkan masalah penulisan, itu masalah teknis. Kata hajj itu dari akar katanya musnad mujarad hajja yahuju hajjan. Bisa berubah menjadi yang kemarin saya sampaikan, yaitu hujjah, hajjah, hijjah, yang artinya berbeda-beda. Ya, kalau mengikuti yang pekan kemarin bisa dihapus. Kalau hajja yahuju
Hujjah jamaknya hujajun. Itu artinya burhanun atau argumentasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum naik haji atau umroh, sebagaimana surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah hajj dan umroh itu lillah, hanya untuk Allah. Ya, itu harus punya hujjah. Artinya adalah argumentasi, bukti, burhan, yaitu ilmu pengetahuan. Makanya kami menyampaikan tentang hikmah pelaksanaan haji itu seperti apa. Kemudian hajjah. Hajjah itu bahasa Arab, artinya itu anting-anting. Kalau hajjah itu artinya ibu-ibu yang ziarah hajj, mengunjungi napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Hajjah, ya hajjah. Kalau yang laki-laki hajj, ya hajj. Yalah. Awas, minggir. Nah, torik, ini jalan-jalan. Nah, seperti itu. Hajj itu untuk laki-laki, hajjah itu untuk perempuan. Hajjah itu anting-anting. Terus hijjah, zamannya hijjajun. Itu kan surat Al-Qasas itu ada penyampaian dari Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa akan menikahkan salah satu dari putrinya dengan Nabi Musa setelah ikut beliau Nabi Syu'aib setelah 8 hijajin. Ya, 8 musim haji. Berarti haji itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Sudah ada musim haji. Jadi kita pelaksanaan haji itu sudah sejak dulu kala ya. Nanti saya sampaikan berapa ayat-ayatnya. Nah, hijjah kalau misalkan di bulan ini kan mau nanti hari Selasa sudah 1 Muharram, 1 Syuro kalau bahasa Jawanya. Ini masih Dzulhijjah. Dzulhijjah artinya bulan yang berhubungan dengan musim hijjah atau haji. Dimudahkan hajjah ya hujju, hajjan berubah bisa menjadi isem masdarnya hujjah, hajjah, kemudian hijjah yang artinya banyak. Jadi memang itulah yang namanya bendaraan bahasa Arab itu luar biasa gitu Bapak semuanya. Dari perubahan sulasi mujarad atau akar kata umumnya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kita bertanya-tanya tentunya apa sih sesungguhnya hikmah dari pelaksanaan haji, karena banyak orang ingin naik haji tapi belum tahu mungkin haji sesungguhnya, karena banyak yang setelah naik haji itu sama sekali juga ada perubahan ya dari perilakunya sendiri. Tentunya kita harus mulai sadar diri sebelum ke sana itu untuk apa, dan setelah itu mengapa kita ke sana. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama adalah Ka'bah sebagai tempat rumah pertama. Ini yang pertama ya. Rumah atau bed pertama. Ya. Ibadah haji itu tidak bisa dipisahkan dengan peribadatan sholat dan Ka'bah jadi kiblat. Ya, bagi seluruh umat Islam
yang menjalankannya. Walaupun bukan semua orang yang melakukan sholat, yang telah melakukan haji, bahwa nyata sekali bahwa setiap muslim yang haji adalah orang yang melakukan sholat, yang kiblatnya tentunya adalah Ka'bah juga. Tidak mungkin ke tiada tempat yang lain. Nah, permasalahan atau persoalan mengenai Ka'bah sebagai yang kemarin saya sampaikan sebagai kutub putaran utara bumi dulunya, itu sudah kita bicarakan yang kemarin ya. Jadi dasarnya sudah saya sampaikan sebagaimana surat 3 Al-Imran ayat 96 ya. Kami ulangi. Kemarin 3, 96, 97. Mari kita baca sekali lagi. Ayat ini sebetulnya sudah universal ya, sudah umum, sering disampaikan. Tapi perlu diulang-ulang sebagaimana surat 3923 surat Az-Zumar. Mathaniyah. Ayat Al-Quran itu kan sering diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya surat 3 96-nya, sesungguhnya rumah dalam kurung ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah dalam kurung Baitullah yang dibakah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau di sini alam 97, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya dalam kurung Baitullah, amanlah dia. Di antara dalam di sini kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh manusia atau alam. Tegas Allah menyatakan inna sesungguhnya rumah yang pertama didirikan. Ya, berarti rumah yang pertama atau manusia yang pertama tentunya berada di Ka'bah, di Makkah. Rumah yang didirikan untuk pusat. Banyak Ka'bah itu artinya kan pusat. Di surat 5 kan Ka'bain itu kan dua mata kaki yang ditempatkan. Wudi'a itu wadu'a itu meletakkan, tawadu itu meletakkan. Semeleh ya orang tawadu itu ya. Bahasa tawadu itu kan dari kata, akar katanya wadoa yado'u. Ini semeleh, nggak perlu validasi, nggak perlu pengakuan orang lain. Walaupun ilmunya udah tinggi, tapi kalau misalkan diolok-olok, ini nih di luar konteks ya, itu ya semeleh, nggak apa-apa lah. Allah yang membalas gitu. Itu orang tawadu itu. Semakin ilmunya tinggi itu semakin ilmu padi gitu. Ya. Tidak perlu validasi, tidak perlu pengakuan. Walaupun ilmunya tinggi. Nah, wadoa itu ditempatkan. Wudi'a itu ditempatkan oleh Allah.
Berarti yang menempatkan siapa? Allah. Yang menentukan itu tempatnya siapa? Allah. Untuk seluruh manusia linnas itu dibakah dengan bi itu dengan ya wudi alinasi lilladi dibakah lilladi bi itu dengan, berarti diletakkan dengan bakah, yaitu dengan, kalau orang dulu bakah itu artinya adalah tempat yang paling tua atau Makkah, berubah jadi Makkah. Mim itu adalah mim eh, masdar makan, isem masdar makan, tempat. Mubarak berarti yang diberkati karena di tempat tersebut adalah tempat awal sejarah manusia ada, dan mineral terus kemudian sumber segala sesuatu ada di sana. Yang diberkati karena memang pusat putaran itu tidak akan terjadi gempa, terus topan yang menyebabkan beberapa bencana alam yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, hudan itu petunjuk. Petunjuk apa? Tentang ilmu pengetahuan. Petunjuk manusia sebagai kiblat. Lil alamin, untuk orang-orang yang berilmu. Alamin itu dari kata-kata, akar katanya alimaya alamu, yaitu yang mau mencari ilmu. Ya. Fihi ayatum bayinat, di situ di dalam Bakah Mekah itu ada ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu geografi, geologi, semuanya tentang masalah fisika, semuanya yang menerangkan di mana ada makom. Makom itu bukan makam, kuburan, tapi dari akar kata akomaya yaitu berdiri, tempat kebesaran Nabi Ibrahim. Tetapi kan kadang manusia yang kalau misalkan umrah atau naik haji itu mesti ada telapak kaki, itu makom Ibrahim, ya monggo. Padahal itu hanya replika. Apakah itu tempat benar-benar itu? Saya kira ya kurang tepat lah ya. Bukan situ, itu adalah tempat yang didirikan. Jadi Ka'bah itu sendiri yang kebesaran tempat yang dimendirikan. Tapi kan ada cerita, itu tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail waktu naikkan Hajar Aswad. Ada yang menaikkan batu, mendirikan Ka'bah. Nah, ya monggo, itu hanya replika kalau menurut kami, bukan aslinya. Waman dakhalahu kana aminan, dan barang siapa yang masuki kota Mekah atau Masjidil Haram itu akan aman. Kalau terjadi masalah kecelakaan, eksiden, itu berarti ada masalah bagi dirinya sendiri dengan Allah. Yang tidak sesuai perjalanan dia itu untuk apa? Niatnya untuk apa? Banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar, itu banyak terjadi Bapak Ibu sekarang. Ada yang cerita ya, masuk dari Babu Salam, masuk Beleng Pak. Enggak bisa melihat Ka'bah Pak. Beleng Pak. Terus kesasar. Terus ada juga yang menyepelekan, ada juga bolak ini atur ini untuk ini toh. Hal-hal yang di luar nalar itu ternyata ada. Ya, ini ya makanya ayatnya, karena memang harus istitoah, manis tatoa ilahi sabila. Jadi kalau sudah ke sana itu punya istitoah ya. Pertama istitoahnya itu kalau menurut saya ilmu, kedua kesehatan fisik. Karena memang perjalanan untuk ibadah haji kan tawaf itu butuh fisik, tenaga.
Sa'i juga inas sofa wal marwata min sya'rillah, surat Al-Baqarah 197. Itu juga sangat luar biasa itu perjalanan itu, kalau fisiknya tidak kuat ya drop kesehatannya, karena cuacanya sangat ekstrim. Kalau panas di musim panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin, dan turunnya itu langsung 10 derajat Celcius ke bawahnya kalau malam hari. Ya. Jadi kan walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan hanya untuk Allah itu. Jadi niatan kita itu haji, umrah itu hanya untuk Allah, bukan ingin sewu kalau misalkan dipanggil Pak Haji, Bu Haja kayak gitu. Itu sebutan di sana. Tetapi kalau misalkan kita memanggil seseorang gitu, ya hanya takdim aja. Takdim itu penghormatan, bahwa beliau itu sudah pernah ke sana. Jadi tidak usah dipersalahkan gitu. Hanya takdim aja. Saya mengambil Ustadz, walaupun beliau mungkin misalkan seseorang anak yang baru ini kan masih ngajar, misalkan mengajar anak saya ya manggilnya Ustadz. Itu takdim. Takdim itu penghormatan. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tapi tahu ilmunya bahwa penyebutan hajjah itu kalau posisi di sana, kalau sudah sini sudah hilang, sudah dipakai lagi, bukan gelar. Itu hijjul, jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti, berarti apa ini? Wajib. Ya, hijjul baiti, dan untuk Allah, lillah, untuk Allah, kepada, atas Allah, seluruh manusia, untuk ke Baitullah hijjul baiti, menziarahi bait tersebut dengan syarat manis tatoat. Itu pertama wajib, tapi harus ada syaratnya manis tatoat, yaitu tentang ilmu, fisik, dan harta. Karena perjalanan itu sangat jauh. Dan barang siapa yang mengkafiri tidak mau melaksanakan hijjul baiti, Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ya, ada itu orang dulu ya, menjual sawah, menjual emas-emasannya. Kalau melihat, saya pernah melihat film karangan dari karya novel ya, dari Buya Hamka almarhum, di bawah lindungan Ka'bah itu kan, itu ternyata itu perjuangannya para pendahulu kita, nenek moyang kita, mbah-mbah kita, kalau naik haji itu betul-betul luar biasa, betul-betul luar biasa, karena sudah menjual semua hartanya, ya, dan sebagian kecil untuk keluarganya. Untuk naik haji itu perjalanannya luar biasa, naik kapalnya itu sampai berbulan-bulan. Kalau misalkan kena penyakit, karena dalam kapal itu juga karena fisik kan juga butuh kekuatan ya. Kalau fisiknya drop, imunitasnya turun, gampang kena penyakit, kena virus, kena bakteri. Akhirnya kan banyak yang meninggal juga. Tidak mudah perjalanan tersebut. Itu belum kembali lagi loh. Jadi pulang bolak-balik itu luar biasa. Iya, ya makanya perjuangan para pendahulu kita ini luar biasa ya. Tapi Allah lah yang maha mengetahui segala perbuatan, amal, ibadah kita semuanya. Dan niatannya masing-masing. Kemudian, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan.
Yang pertama itu adalah pengertian umum orang Islam itu kalau mau haji itu takut. Karena banyak dosa di sini. Sehingga kalau pergi haji itu katanya ada pembalasan. Ini pengertian. Pembalasan di sana istilahnya demikian. Ya, makanya takut kalau pergi haji ini satu pengertian umum. Kemudian yang kedua adalah pengertian Baitullah yang selama ini rumah Allah di sana, sehingga kalau kita berdoa di sana itu doanya mustajab. Ini pengertian umum demikian. Jadi banyak orang yang di sini banyak berbuat dosa, kemudian entah umroh, entah haji, tapi dia berdoa di sana, doanya mustajab. Mungkin dosanya diampuni. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi yang disampaikan ada orang yang ingin naik haji. Memang itu ada kayak suatu kewajiban. Memang ada syarat harus punya ilmu dan harta. Sehingga kadang-kadang orang kepingin naik haji sehingga jual tanah, jual rumah. Sebab ada satu pengertian kalau kita pergi haji itu dibales, dilipat gandakan harta yang telah kita korbankan untuk naik haji. Itu pengertian, apakah demikian? Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang pernah saya dengar seperti itu ya. Ada yang takut. Ada keluarga kami juga, ya sudah kamu aja sendiri yang naik haji, saya masih belum siap gitu ya. Ya karena tentang masalah haji ini adalah panggilan ya. Tidak semuanya pertama itu adalah karena niatan kita ke sana itu kita persiapkan, ternyata dalam perjalanannya ada kebutuhan yang lain kayak gitu ya. Jadi seperti halnya jenengan pernah cerita, seperti sudah mengumpulkan tabungan untuk dipersiapkan, ternyata ada yang harus dibutuhkan untuk yang lain yang lebih urgent. Makanya kan di sini kan manis tatoa ilaihi sabila. Pertama ilmu sudah punya, tapi harta tidak ada, ya tidak bisa dipaksakan. Terus kemudian ilmu punya, nanti masih takut karena mungkin fisik atau takut dibalas oleh Allah seperti tadi. Nah, pengertian pembalasan itu kan sebetulnya kita tidak tahu. Pembalasan bukan di sana. Pembalasan, arti kata pembalasan itu adalah yaumuddin. Nah, ilmu juga harusnya. Din itu artinya dana ya dinu, yaitu artinya pernah saya menyampaikan ya, ada hubungannya dengan keteraturan. Madinah itu adalah tempat yang teratur. Madani itu yang teratur ya, kan ada istilah negara yang madani, itu yang tersistematis, yang teratur. Yaumuddin itu adalah didekatkan teraturan, hakimnya hanyalah Allah. Jadi tingkat pembalasan itu apa? Bukan ya, tentunya bukan hanya di akhirat, bisa saja di sini. Saya pernah menyampaikan tentang hukum tabur tuai, hukum sebab akibat. Ya, seperti halnya kalau misalkan cermin ya, kita memantulkan sinar itu kan balik secara langsung. Kita gerak itu kan kanan ke kiri kan dari efek diri kita. Hukum sebab akibat. Saya melakukan perbuatan dosa akan dibalas oleh Allah langsung, bisa enggak? Bisa. Bukan hanya di sana. Di sini juga bisa. Karena hukum universal, hukum sebab akibat itu. Laha kasabat walaiha maktasabat. Surat Al-Baqarah 285. 286. Maaf ya, terakhir. Jadi jangan untuk alasan kita karena perintahnya aja ada surat 22 Al-Hajj 27.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin 'amiq. Ya, dan umumkanlah, adzankanlah, didengarkan oleh seluruh linnas. Wa adzin fin nas, di dalam seluruh manusia, di seluruh muka bumi ini, bil haji, dengan haji untuk ziarah Hijjul Baiti. Itu udah perintah. Terus tadi pertanyaan tentang doa yang mustajab. Ya, kembali lagi, akar kata mustajab itu apa? Dari akar kata istajaba yastajibu, yaitu diperkenankan. Sebagaimana surat Al-Baqarah 186, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bil la'allahum yarsyudun. Dan jikalau mereka atau hambaku, seorang hambaku bertanya padaku, sesungguhnya saya atau Allah itu qarib, sangat dekat. Ujibu, akan saya jawab, Allah akan menjawab. Dijawab pasti. Entah itu saat itu juga, ya, ataupun nanti. Tapi tetap dijawab, pasti dijawab. Jadi pertanyaan ada sa'ala. K-nya kepada kamu. Mu-nya adalah Nabi Muhammad Sampun Zaidul, berarti kita. Ya, jikalau ada dari hambaku yang bertanya kepadamu, jawablah, sesungguhnya Allah ini qarib. Ujibu, Allah akan menjawab. Sa'ala itu bisa menjadi masalah. Masalah itu dari akar kata sa'ala. Sa'ala yas'alu, su'alun, soal. Wa mas'alatan, karena ada ism masdar mim. Masalah itu dari bahasa Arab, soal dari bahasa Arab. Dari akar katanya itu salah. Dijawab. Kalau ada permasalahan, pasti dijawab oleh Allah. Dalam kurung hukum-hukum universal. Kita melakukan perbuatan dosa, ya nanti akan dibalas. Hukuman, punishment. Pelanggaran pasti ada punishment. Perbuatan baik pasti akan menuai buah yang baik juga. Itu kan hal yang universal. Jadi kan semuanya itu sebetulnya sudah otomatis. Allah itu hanya ngasih sistem aja. Kita berdoa berulang kali untuk menarik frekuensi kebaikan. Ada pertanyaan, mengapa kita berdoa? Karena kita mengikuti sistem yang Allah berikan pada kita sebagai hambanya. Kalau kita tidak sholat, berarti jenengan itu dianggap sudah mengingkari sebagai hambanya sistem yang sudah diberikan oleh Allah. Kita menganggap diri kita sombong, Pak. Tidak butuh Gusti Allah, sudah ateis. Tidak butuh Gusti Allah. Kita tidak ada ini. Jadi kan harus kita wa idada'ani, jikalau menyeruku pada Allah dalam kurung, nah ini korek sesungguhnya sangat dekat, karena itu sudah ada sistem, Pak. Jadi cara berpikir kita itu sangat mudah. Kita itu berdoa untuk menarik frekuensi kebaikan, frekuensi positif. Yang keluar juga frekuensi positif juga. Itu hukum universal, Pak. Jadi sangat mudah untuk berpikir. Allah itu adalah sunatullah, hukum-hukum universal di alam semesta raya ini. Nah, terus tadi apa lagi yang kurang kami tentang berdoa itu
Iya, ya, berdoa itu langsung mustajab. Istajabah itu dari akar kata ujibu tadi, apa? Jaba yujibu ajaba, jadi apa ada ujibu berarti ada kata jim wawu ba, jawab. Jawab itu dari bahasa Arab, menjawab. Istajabah minta jawaban. Menjadi eh, fi'il mazid, istaf'ala yastaf'ilu, istajaba yastajibu, wazannya istaf'ala yastafilu, itu minta jawaban, minta jawaban. Fal yastajibuli, maka dia kalau dia menyeruku pada Allah itu agar selalu minta jawaban. Dengan apa? Dengan sholat. Sholat itu isinya adalah apa? Hubungan Allah kepada Allah. Silatun itu kan hubungan. Solayusoli, kemudian zamannya solawat, artinya banyak, yaitu penghormatan. Isinya adalah doa-doa permintaan, isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, isinya adalah pengagungan pada Allah. Kan dari bacaan-bacaan sholat itu kan banyak. Nah, jadi faliyastajibul untuk selalu memperkenankan doanya, meminta terus untuk menarik efek frekuensi kebaikan bagi kita, keberkahan, keselamatan bagi kita dari Allah, yang mana sudah disetel di alam semesta raya ini adalah semuanya adalah untuk kebaikan kepada kita semuanya. Seperti halnya kita ngaji, kita kan mendapatkan ilmu untuk mendapatkan pencerahan, mencari frekuensi kebaikan positif. Bukan keluar itu malah menjadi kegelapan lagi, kedoliman, kegelapan itu kan dulumat. Wis di sini kok nesu-nesu, di sini grundel wae, tekan ngomah masih senggol, apa wae nesu, gitu, tersinggung, merasa diri paling bener, aku wis paling pinter, tambah ilmu, tambah gede kayak gitu ya. Enggak. Jadi di sini kita itu mencari energi pencerahan, energi positif Pak ya. Frekuensinya kan seperti itu. Termasuk di dalam kita haji di situ kan auranya air positif. Lah kalau yang masuk itu aura negatif, ya akhirnya apa? Mental Pak. Tadi ada masalah-masalah yang tidak sesuai karena sistemnya itu kan kita suruh tawaf, ya khusyuk, kita berdoa, boleh sing macam-macam Pak. Sewu seperti halnya untuk malah berkah, oleh terus hajar aswad mungkin itu terus pengen demek kiswahnya, atau untuk ini hal-hal yang tidak niatnya tuh tidak lillah kayak gitu. Boleh kalau misalkan saya ingin merasakan ini, tapi saya pelan-pelan, tidak kemerusuh. Oh, dekat dengan Ka'bah itu ternyata aman, karena pusarannya sangat kadang cepat, kadang lambat. Semakin mendekat itu semakin cepat, semakin keluar enak gitu loh Pak. Kalau misalkan tapi agak capek, kalau yang dekat itu memang sangat padat dan pusarannya sangat cepat. Itulah kehidupan alam semesta raya yang mana semuanya berputar dan bergerak. Hukum universalnya adalah hukum perputaran, di mana meletakkan tangan kiri kita ke arah kiblat Ka'bah, dan semuanya atom makanya adalah kesadaran mikrokosmos dan makrokosmos, bahwa alam semesta raya Bima Sakti, terus kemudian alam semesta raya ini semuanya berputar seperti itu. Atom juga yang mikrokosmos juga seperti itu. Apalagi Pak, tadi pertanyaan menjual harta benda. Ya, menjual harta itu apakah boleh untuk naik haji? Boleh, asal harus tahu
kita batasannya gitu Pak. Kan pernah saya sampaikan, tidak boleh menginfakkan harta yang diberikan pada Allah itu untuk semuanya, tidak boleh kikir juga. Jadi menginfakkan itu, membelanjakan itu kan ibadah, membelanjakan harta kita untuk jalan Allah fisabilillah itu tidak boleh semuanya Pak, tapi tidak boleh juga kikir kayak gitu. Jadi hukum keseimbangan, hukum mizan, sebetulnya sangat mudah kita melaksanakan ibadah. Makanya kita melaksanakan Al-Quran sebagai yang isinya itu diksi atau hukum-hukum Allah itu sebetulnya sangat mudah. Tidak memberatkan manusia, tidak mempersulit manusia untuk hidup gitu sebetulnya hukum-hukum Allah itu. Bahkan mempermudah kita semuanya. Nah, kembali lagi, apa? Ada pertanyaan lagi? Monggo, Pak. Berarti yang disampaikan pertanyaan Pak Mahmud dijawab itu secara umum orang mengatakan mitos bahwa di sana itu terkabulkan kan itu Pak, itu berarti kan mitos loh istilahnya. Ini Pak masih ke 397. Ini maaf semua mengkait Pak Ustadz sepadanya. Ibadah haji itu kan wajib seperti kita ibadah sholat. Nah, namun di sini kan ada kata tadi manistato'ah. Nah, ini kan sudah dijelaskan. Yang saya maksud gini Pak, maaf, orang itu kalau melihat materi dulu, maaf Pak ya, itu kan orang mestinya punya uang katakanlah, tapi mengapa tidak melaksanakan ibadah haji? Contoh lah, si A itu kalau dipandang rumahnya cukup, punya mobil itu kalau dinilai uang berarti kan cukup untuk ibadah haji. Nah, kadang-kadang juga tidak melaksanakan. Maaf kalau saya cerita aja lah. Kalau saya melihat sejak dari pegawai sampai sekarang itu, nak ora iso yo kebangetan kan begitu Pak, kan kenyataan seperti itu. Tapi yang saya alami, saya berupaya menabung dan sebagainya, itu mungkin maaf Allah masih menguji. Saya sudah berupaya, berusaha tetek bengek, tapi ternyata ujiannya itu ada-ada aja Pak. Sehingga sampai detik ini itu saya tidak. Nah, yang tak maksud bagaimana kalau seorang sama wajib tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau sholat kan jelas kamu dosa, karena sholat kan enteng biayanya. Nah ini biayanya besar sekali. Nah ini maaf. Kemudian itu bagaimana bagi seseorang yang sampai akhir hayat itu tidak melaksanakan ibadah haji, kalau dihitung rezeki yang diterima itu walah orang iso dihitung mestinya bisa. Ini gimana Pak? Ya, ini kan berhubungan dengan harta ya, membelanjakan kita sebagaimana surat 17 29 ya. Ya ini saya kalau mau jawab ini relatif ya, hukum relativitas ya. Tapi sebetulnya hukum relativitas itu berhubungan dengan waktu ya, ruang dan waktu. Ini pendapat ya, ini maaf saya disclaimer. Surat 17 29 itu kan menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha ulal basd fataq'uda maluman mahsura, yang artinya kurang lebihnya surat 17 29 ini melebar ya. Ya, tadi kan saya menyampaikan tentang menjual hartanya bahkan seluruhnya. Ini menurut riwayat juga, waktu Nabi Muhammad itu mengajak para sahabat pengikutnya di zamannya itu untuk maju perang,
itu ada sahabat, yaitu ini riwayat ya, memberikan seluruhnya hartanya untuk, apakah tidak berpikir untuk keluarganya, urusan Allah. Itu sampai seperti itu. Ya, ini kadar keimanan itu diuji seperti itu, Pak. Tetapi Allah menyebut, ya, 17-29 itu, la taj'al yadaka maghlulah. Itu artinya apa? Maghlulah fiunika, yaitu jangan jadikan tanganmu itu terkunci, maghlulah itu terbelenggu di kudukmu kayak gini. Dilek. Artinya itu nggak mau gini terbuka. Makanya ada istilah al-yadul ulya khairu minal yadis sufla, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang pengennya itu harusnya kan filosofinya terima kasih, ya udah nerima ya juga harus ngasih. Kita sudah menerima dari rezeki Allah juga harusnya berikan kasih kepada seluruh umat. Ya, nerima dari rezeki Allah itu harus dikeluarkan, Pak. Jangan manglula fi'olik. Wala tabsud kullal basti, jangan pula ulurkan. Basato itu artinya meluaskan, mengulurkan. Setiap keluasan. Jadi jangan seluruhnya dipakai kabeh gitu loh, Pak. Nah, terus kalau misalkan pakai kabeh aku mau dagang ngopo? Pak Mahmud misalkan dijual semuanya untuk, lah saya medical ngopo karyawannya menggo kerjaan. Ya harusnya kan berpikir seperti itu. Tidak semuanya harus dikeluarkan, tetapi kan masih ada investasi dari barang-barang yang harus dijual, perniagaannya seperti para sahabat. Hartanya dari semua, tapi saya masih punya untuk keluarga, untuk jual beli itu. Dari laba itu dimasukkan lagi, sebagian untuk makan, sebagian untuk investasikan barang lagi untuk dijual lagi. Kan seperti itu orang dagang. Bukan semuanya habiskan seperti itu, bukan maksudnya. Tapi ada yang berani seperti itu. Jadi kita itu juga harus menghitung hitungan, makanya perlunya catatan. Surat Al-Baqarah 282 tentang hutang piutang dan catatan. Hanya lahir ilmu akuntansi, ilmu administrasi, ilmu notaris, ilmu hutang piutang, seperti itu. Itu sepertinya tidak ini ya, makanya relatif ini saya disclaimer ya. Jadi tidak perlu ini, kekuatan kita untuk bisa membelanjakan harta kita tergantung kita. Tidak perlu melihat atau mendengarkan omongan orang lain. Wah, punya mobil, mobil untuk operasional kok jual beli. Untuk operasional jual beli mosok itu. Terus kemudian omongan orang lain, lain duwe omah apik ora munggah kaji, ora nyumbang sing luwih akeh. Nah, tapi itu ternyata rumah itu untuk jual beli gimana? Rumah itu memang satu-satunya bagaimana? Di situ banyak orang-orang yang omahku di utang kok. Dari utang. Jadi kita itu tidak perlu mendengarkan omongan orang lain, kita hanya kita di sini yang bertanggung jawab pada Allah. Kayak gitu. Tapi Allah tahu ukuran kita, keimanan, kadar keimanan kita tahu. Dan kita harus selalu berusaha. Kita punya ilmunya, arahnya ke situ, Pak. Wajib, Pak, memang. Sama. Sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, itu adalah ibadah ritual mahdoh yang harus dikerjakan dan itu wajib. Tapi Allah di 397 manis tatoa. Kalau misalkan sampai di akhir ayatnya fa inna wa ghanin 'anil alamin wa man kafaro, sampai menjelaskan, dan barang siapa mengkafiri, wis orang niatan untuk naik haji, tidak ada niatan untuk umroh, Allah menyebut saya itu kaya. Jadi kan apa? Kalau minta kekayaan pada Allah,
dalam kurung sunatullah, hukum-hukum universal. Yo nabung lah. Ada itu tabungan misalkan, tapi hati-hati. Ternyata lembaga keuangan tersebut melayu atau bangkrut karena manajemennya jelek. Ada tabungan umroh nih misalkan, ada tabungan haji yang itu kan harus hati-hati, yang ditanggung betul-betul keamanannya. Makanya ada OJK, itulah perlunya negara. Jadi jangan dikotomi ya Pak, ini negara, ini agama. Enggak, memang negara juga mengurusi agama, agama juga mengurusi negara. Tidak ada dikotomi, tergantung keputusan bersama. Yaitu namanya MPR, DPR sebagai wakil rakyat kita. Kita nabung, ada yang nabung untuk haji atau nabung itu tidak boleh untuk diambil. Tidak boleh ada tabungan umroh misalkan jamaah kita mau umroh bareng-bareng gitu ya. Ada itu, atau rekan-rekan haji itu yang dulu ingin umroh gitu ya. Nabung standarnya itu nilai emas. Jadi ada itu betul mal wa tamwil. Ini keluar dari konteks ya. Jadi nilai emasnya berapa, naiknya berapa. Misalkan dalam setiap bulan nabung 1 juta, memaksakan. Tiap hari nabung, misalkan saya jualan, tiap hari nabung, saya harus 1 juta 1 bulan, bagaimana ya? Di break 1 harinya berarti minimal 50.000 atau berapa 25.000, akhirnya kan ngumpul 1 juta, langsung masukkan bank. Orang diutate, tidak boleh diambil. Jadi memaksakan diri kita untuk nabung, kayak gitu. Ada yang begitu, akhirnya betul-betul bisa Pak. Memang itu tergantung daripada niatan kita Pak. Akhirnya Pak, saya lihat kadang tidak masuk akal. Dodolan gorengan tadi ini 500 rupiah, tapi kok iso nggak ngaji? Tukang pijet kok bisa naik haji ya? Saya enggak masuk akal itu rekan-rekan. Cuman tambal ban kok saya naik haji ya? Cuman ya yang hal-hal yang tidak dilihat secara ini materi tidak mampu, ternyata mampu. Karena memang niatnya ada Pak. Seperti itu. Memaksakan diri. Sebetulnya bisa kalau misalkan tabungan, seperti halnya tabungan korban, memaksakan diri, nabung Pak. Budaya nabung kita itu kadang susah, saya sendiri juga sama, ada aja masalah, karena manusia itu arahnya konsumtif. Makanya perintahnya Allah 731 qulu wasrobu wala tusrifu, karena manusia itu musrif, boros. Enak Pak, sesuatu yang boros serakah itu enak Pak, iya enggak Pak? Ya, serakah itu memang sifat dasar manusia, boros itu sifat dasar, konsumtif itu sifat dasar manusia. Jadi kan anak-anak sekarang itu loh, hati-hati tuku apa, teko dok lho nih, wis tuku iki, lagi bodoh-bodoh dewe kok. Iya, tapi orang tua juga melihat seperti itu kan konsumtif. Jadi sampah akhirnya kan, ngumpulkan sampah. Maaf, ya kita itu sewajarnya sebijaknya Pak. Kita pakai baju sebijaknya, tapi yang penting rapi. Kalau bisa yang bagus. Gitu. Saya tuh pernah jualan baju Pak. Ujung-ujungnya kalau kotor apa? Jadi gombal kan? Apa bedanya baju kita yang baru sama ini usang? Baru masih bisa pakai. Kalau sudah rusuh jadi gombal, bahasa kasarnya maaf ya. Jadi apa? Akhirnya jadi sampah semuanya. Tidak ada yang abadi, semuanya ini fana Pak. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya fana dan selalu berubah. Makanya pertanyaan seperti itu sebetulnya relatif. Saya disclaimer, saya berat ini menyatakan, tetapi ada orang-orang yang betul-betul sangat istiqomah.
mau niatnya itu betul-betul luar biasa kayak gitu, nabungnya itu luar biasa. Ya, bahasanya ada panggilan hati, bukan dipanggil Allah. Itu frekuensinya, maksudnya bahasa itu jangan menyalahkan. Itu panggilan frekuensi dari Allah. Niatnya itu karena ini, panggilan itu karena panggilan hatinya, niatnya itu hero-nya itu kuat kayak gitu. Kalau misalkan pengen nabung, jangan doa-doa nabung ini ngomah, wah ono tabungan mah iki aku kepingin butuh iki buka meneh pas itu Pak. Jadi ya gitu, itu saya hanya ngasih clue ya, ngasih bocoran orang-orang yang seperti itu karena dia memang betul-betul girohnya, semangatnya itu kuat kayak gitu Pak. Ya, saya lanjut ya tentang masalah ini tadi. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia atas Allah adalah menziarahi teman itu. Jadi ini kan seolah-olah diwajibkan. Ada hubungannya dengan hijau bayi atau Mekah, coba diterangkan di dalam surat At-Taubah juga 9, 19 dan 20. Gambarannya bagaimana? Ini 397 tadi ya. Kalau 997. 9 19 dan 20. Surat At-Taubah 99 dan 20. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini ayatnya panjang ya. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qaumadz dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Diartikan artinya umumnya Pak. Surat atau batu 9 ayat yang ke-19. Apakah dalam kurung orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kurang lebihnya saya mengatakan demikian ya. Aja'altum, apakah kamu menjadikan? Sikoyah itu akar katanya dari kata sako yaski, sin kofya. Kalau diartikan umumnya itu adalah mengairkan, memberikan air. Kalau saya mengartikannya itu bukan hanya ini, tapi secara esensi atau secara makrifatnya itu bisa juga dengan perencanaan. Ya, terus kemudian aimarah, waimaratul masjid itu adalah meramaikan. Amir itu artinya rame, aimar itu meramaikan atau memakmurkan. Marukan Masjidil Haram. Apakah sama? Nah, pengertiannya beda dengan umumnya. Karena apa? Kebanyakan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah naik haji, itu timbul validasi Pak. Dalam dirinya itu pengen dianggap, aku kilo wis paling kamil. Nah, makanya
Haji paling terakhir, aku sudah sempurna ibadah saya. Ini kan ayat ini kena ayat seperti ini. Perintahnya wajib, tetapi dibantah oleh Allah dengan validasi dirinya bahwa saya sudah sempurna, bahwa haji adalah menyempurnakan semua ibadah, kayak gitu. Jadi bukannya masalah nabung seperti itu tidak boleh, itu boleh karena hukumnya wajib. Tapi yang memakmurkan masjid misalkan, sewu ya, menjadi takmir masjid atau sudah haji, umroh, haji seperti itu ayat ini. Itu bukanlah tidak sama dengan orang-orang yang berjihad dalam garis hukum Allah. Berjihad itu artinya bersungguh-sungguh melaksanakan. Karena memang banyak sekali ya, dan kita lihat banyak orang yang naik haji itu kan orang yang mampu, orang berduit, kan? Ya, sedangkan orang berduit itu kan juga hidup dari orang-orang yang lemah. Maaf ya, sewu ya. Dia punya karyawan, kan orang-orang duafa termasuk ini. Dia tidak diberi kesempatan bisa naik haji kan, karena memang mereka itu adalah orang-orang yang duafa. Tapi apakah kesempatan menjadi hamba Allah yang berjihad, orang yang ingin menjadi orang beriman, orang yang ingin menjadi orang takwa itu apakah ada? Ada. Bukan hanya dengan hartanya. Kalau naik haji itu kan harus memang dari hartanya. Karena orang kaya itu sendiri kan di belakangnya, di bawahnya itu kan hidup dari orang-orang yang duafa kan. Gitu. Oh, di MLM seperti itu Broto kan juga hidup dari downline-nya juga. Makanya kita itu jangan sombong. Kita meninggal itu kan nanti siapa yang gotong mayatnya jenengan? Orang lain yang tidak mungkin kenal. Yang duduk kubur kita itu siapa? Orang lain yang mungkin tidak kenal. Makanya jangan jadi orang sombong. Kita hidup dari air minum itu kan jutaan orang lain yang bisa membuat air minum ini, membuat HP. Itu hidup dari jutaan orang lain. Kita berhubungan dengan orang lain banyak. Kita jadi orang kaya, kita hidup dari orang-orang ini. Jadi Allah mengatakan, tidak ada apa-apanya dengan haji, umroh itu dengan orang-orang yang berjihad. Karena orang-orang banyak yang di belakang sana itu, jutaan orang yang ingin naik haji, ya, tapi dia berusaha menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Itu syaratnya berarti apa? Berjihad di jalan garis hukum Allah. Iya, dalam garis hukum Allah. Itu pengertian kami, mohon maaf ya. Ini kalau ayat ini disampaikan, itu banyak yang, tiba-tiba aku wis ngundang kiai, ustad, ngomongin kayak ini ayatnya dibukain, wah, orang enak. Padahal pengen diundang haji, Pak, untuk pengakuan validasi. Ayat ini pernah disampaikan oleh Gus Baha, itu Bahaudin ya, itu ayat ini. Aja'atum sikayatal haji wa umratal amat. Ya. Kaman amanah billahi wal yawmil akhir. Ini ayat ini untuk istilahnya biar orang-orang yang naik haji itu untuk melepaskan kesombongannya. Untuk melepaskan validasinya. Agar jangan sombong. Karena ada yang lebih ya, yaitu orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Dan surat 99-20-nya jama alladzina amanu hajaru, orang yang berhijrah, wajahadu, kembali lagi diulang wajahadu, jadi iman, hijrah, jihad ya, dengan hartanya dan dirinya, wa anfusihim, itu a'dom, yaitu
derajatnya lebih tinggi di bawah di sisi Allah. Ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang faiz, orang yang menang, orang yang beruntung, muflih. Kalau ayat ini disampaikan itu, saya sering nyampaikan ayat ini. Kalau ini kan, kalau di waktu haji itu agar tidak perlu validasi, ya, sombong. Nanti kan akhirnya sombong, aku semoga haji, aku hartaku sampai itu. Tetapi perintahnya wajib, ya, 2227. Nah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doorpress, undian. Ya. Ini melebar ya, tapi saya bahas dulu tentang tadi ada kata-kata undian ya, atau doorpress ya. Gini Bapak Ibu sekalian, misalkan ada karyawan baik, terus kemudian dari perusahaan itu memang memberikan hadiah. Hadiah itu kan dari kata menghibahkan, memberikan secara sukarela ya. Memang apakah hukumnya tidak boleh? Boleh. Terus kemudian undian, misalkan saya beli barang mendapatkan undian haji, misalkan ya, ada seperti itu. Itu berhubungan dengan ayat yang lain sebetulnya. Ini surat Al-Baqarah 219, yaitu ya selalu anal khamr wal maisir. Ini juga berhubungan dengan Dokter Fajar tentang khamr, ya kan narkotik ya. Khamr ini ayatnya, yas'alunaka, mereka bertanya ya kepada kamu, yaitu Nabi Muhammad. Orang-orang para sahabat waktu itu bertanya-tanya, ini bagaimana hukumnya? Seperti saya ditanya tentang masalah undian, tentang khamr dari akar kata ha mim ra, yang itu menutupi ingatan. Khimar itu yang jenengan pakai itu namanya adalah kerudung ya. Kerudung itu khimar. Kalau khamr itu menutupi ingatan. Batasannya yang tahu adalah ahli medis. Kalau dulu terapis atau tabib. Karena gini, saya pernah 116 tentang masalah halal haram. Ditanya tentang hukumnya tape bagaimana? Padahal ada alkoholnya. Batasannya adalah orang yang tahu tentang medis. Ini batasannya kalau khamr sampai menutupi dirinya dari ingatannya, mabuk istilahnya, sudah tidak hilang ingatan. Karena memang ada fihi manafi, tapi ithmun kufihima, di dalamnya ada dua manfaat, efek negatif,
efek positif. Efek negatifnya ismun, yaitu apa? Gangguan atau dosa. Ismun. Ismun itu juga nanti ada perbedaan ismun dan dambun ya, sama-sama. Dambun itu artinya dosa, tapi kalau ismun itu gangguan. Tapi juga ada manfaatnya, ya seperti itu. Saya menjual, misalkan Pak Mahmud menjual. Kalau misalkan saya menjual, nanti ada undiannya loh. Itu untuk apa? Menaikkan omset. Menaikkan omset. Tapi sudah dikalkulasi. Kalau omsetnya banyak kan berarti mesti ada profit yang diberikan siapa yang bisa mendapatkan door prize hadiah seperti itu. Hadiah misalkan hadiah pertama yaitu umroh. Kalau kita kan umroh kan istilahnya meramaikan haji di 4 bulan urung. Gitu. Apakah boleh? Ayatnya ada di sini manafik. Kalau khamr dilarang, narkotik dilarang. Narkotik itu dilarang, tetapi yang diperbolehkan untuk kesehatan. Karena apa? Manusia kalau pas dioperasi itu gimana? Kesadaran kan harus dimatikan biar tidak sakitan. Narkotik, jadi kehilangan kesadaran. Bisa lokal anestesi, bisa anestesi total. Untuk anestesi, ilmunya para ahli medis, para dokter. Tapi juga gitu, ada alkoholnya. Nah, tapi halal apa haram? Ada alkoholnya loh. Jenengan berarti makanan haram. Ya, jangan gitu, jangan memudahkan. Terus kemudian cuka apel apa cuka apa, nanas apa cuka itu. Nah, itu ada khamrnya, itu kan sama cuka, ape, itu kan difermentasi. Padahal sesuatu yang difermentasi itu bagus untuk pencernaan usus. Asal tidak boleh berlebihan, tadi saya pernah menyampaikan, tidak boleh berlebihan. Makan masih atau air minum ini saya minum sedikit-sedikit. Minum air galon yo itu, ada lomba makan over sampai itu nanti dapat hadiah itu ya 731. Tidak boleh. Hal-hal seperti itu sebetulnya sangat mudah. Al-Quran dah ini hukum-hukum Allah, diksinya sudah ada, aturannya tidak mempersulit orang. Diri kita yang mempersulit diri. Terus masalah hutang piutang kan sebetulnya sudah ada. Ya, kalau misalkan surat Al-Baqarah 282 naik haji dengan hutang, saya pernah menyampaikan tentang masalah hutang apakah itu riba ya. Ya, itu sebetulnya panjang ya. Tentang masalah sedekah, riba, zakat. Hutang bank itu dibolehkan asal atas dasar kemampuan kita. Kalau tidak atas dasar kemampuan kita, itu berarti kita bunuh diri. Ya, kan ayatnya ada tentang masalah sedekah. Yang satu itu meribakan sedekah, ya, yang satu mengharamkan riba. Allah menyuburkan. Riba itu adalah menambah. Riba itu kan ada menyuburkan. Tapi menyuburkan apa? Sedekah. Tetapi Allah mengharamkan riba. Sedekah itu artinya iuran wajib. Kalau hukum negara, dalam negara itu namanya pajak. Arahnya yaitu zakat, pencerdasan. Kalau saya mengatakan itu adalah agar tidak ada ketimpangan Gini rasio yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Makanya adanya pajak progresif. Dengan misalkan negara yang
mengatur hukum yaitu pajak progresif seperti negara-negara Eropa itu luar biasa Pak. Kesenjangannya tidak terlalu tinggi seperti Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia. Itu negara-negara yang mayoritas non-muslim tapi sudah tahu ilmunya di sini. Karena apa? Zakat itu luar biasa, pencerdasan itu agar tidak terlalu tinggi, Pak. Tidak seperti negara-negara kapitalis yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kapital. Walaupun sebetulnya Islam seperti sodako zakat itu hampir mirip seperti negara sosialis, tetapi kan negara sosialis itu tidak mengenal agama, padahal agama sebetulnya harus mengatur juga tentang negara juga melindungi agama atau pemeluk rakyat, agama pemeluk rakyatnya tersebut. Kalau hutang tidak boleh untuk naik haji ya itu juga kurang pas gitu. Boleh saja atas dasar kemampuan. Tetapi sebetulnya gitu. Kita jangan memaksakan diri. Kalau kemampuan kita belum bisa umroh atau naik haji, ya enggak, jangan memaksakan diri. Kita lebih baik itu nabung tadi sebetulnya itu. Jangan hutang, karena hutang itu sudah terpaksa sekali. Dan kebanyakan hutang rakyat Indonesia. Ini saya melihat rakyat Indonesia dan melihatnya. Hutang untuk konsumtif, Pak. Bukan untuk yang produktif. Ya, konsumtif untuk konsumtif itu adalah untuk memenuhi kebutuhan validasi, pamer, untuk kebutuhan bisa dilihat orang lain, atau konsumsi yang sebetulnya termasuk ya negara kalau membelanjakan anggaran pengeluaran negaranya itu hal-hal yang tidak bermanfaat, terlalu konsumtif, ya negara itu tersebut nanti akan bangkrut, Pak. Bisa dilihat suatu negara kalau misalkan rumah tangga juga sama seperti itu, diri kita juga sama, kita harus hati-hati dalam membelanjakan harta kita. Hutang itu kalau sesuatu yang produktif ya untuk tijaroh. Orang-orang kaya itu apa hutang, tapi sudah ada di belakangnya sudah ada proyek, misalkan jalan tol ini yang saya tahu ya. Itu mesti para pengusaha itu punya hutang, Pak. Tapi kan belakangnya sudah punya proyek, sudah punya tender kayak gitu. Hutang dengan bunganya tinggi juga karena memang untuk pengusaha beda dengan untuk UMKM. UMKM kan cuma 6% ya. 6%. Kalau negara-negara yang sudah ya tetangga kita itu seperti Malaysia, Brunei itu bunganya kecil. Makanya kan memang UMKM-nya jalan. Dan negara-negara Indonesia yang saya lihat negara-negara maju kalau pengusahanya maju, bukan pegawai negerinya, menurut sewu. Kalau pengen banyak, pengen jadi pegawai negeri atau pegawai, tidak mau menjadi entrepreneur, negara tersebut kurang maju. Seperti Singapura. Singapura kan maju karena ingin menjadi entrepreneur. Atau waktu zaman dahulu, waktu zamannya Soeharto, ini malah urusan politik. Saya melihatnya negara itu sebetulnya Indonesia sudah maju. You know? Orang dulu tuh pengen menjadi pegawai negeri itu tidak mau, Pak. Karena gajinya kecil. Pengen jadi pegawai swasta. Gajinya gede, Pak. Itulah sebetulnya arahnya ke sana, sudah diprogram untuk menjadi negara maju. Tapi ya dalam perjalanannya adalah banyak masalah. Ya, ini jadi hutang itu sebetulnya boleh. Boleh undian apakah boleh? Tapi yang tidak boleh itu undian judi gitu loh. Istilahnya judi itu al-maisir itu kan gini loh Pak. Saya tidak kerja dolanan. Itu apa Pak? Tidak produktif kan? Dolanan HP. Gimana anak sekarang itu ya sampai isi
ngasih pulsa kuotanya untuk main game itu. Apa yang dihasilkan? Hilang, habis uangnya. Dan itu menjadi hormon ketagihan, Pak. Nyandu. Totoan, Pak. Nyandu, Pak. Dan usaha bisnis itu juga jangan sampai gambling, walaupun arahnya tuh gambling juga. Misalkan contoh ya, ada ini barusan banyak sekali lah. Misalkan saya kulaan dengan deposit ya, deposit misalkan sekian juta dapat barang, harganya di bawah grosir, Mak. Misalkan beras merek apa, Ngawiti, umumnya kan 76, saya dapat 66. Wah, ngeri tuh, Pak. Berarti ini lumayan. 10.000, Pak. Kalau sembako kan harusnya profitnya sedikit ya. Saya ada usia 30 juta, dapat barang. Sudah, saya jual lumayan, profitnya tinggi. Dapat lagi harus deposit 50 juta, dapat barang lagi. Dengan harga yang di bawah standar, bisa jual dengan profit tinggi. Yang ketiga, saya deposit. Belum orang yang lari, Pak. Itu kan gambling. Harus hati-hati dalam bisnis juga. Bisnis investasi juga gitu, kan banyak sekali investasi bodong seperti itu. Kita kalau lebih baik usaha itu adalah usaha yang berhubungan diri kita. Jangan gampang mudah itu investasikan hal-hal yang mungkin resiko tinggi. Itu namanya judi. Ya gambling, hati-hati seperti halnya itu. Memang semuanya ada risikonya. Ya risiko itu hati-hati. Makanya Allah sudah mau wanti-wanti. Ini gambling atau jual beli, judi atau jual beli yang betul-betul. Kalau jual beli itu resiko harus diperhitungkan. Ya riset pasar bagaimana, misalkan kontrak mau jualan di tempat yang ramai, kira-kira ada tempat parkirnya atau enggak, itu dipelajari. Kalau tidak ada tempat parkirnya, ya tidak mau. Indomaret, Alfamart tidak laku, Pak. Misalkan terlalu banyak space-nya itu, tidak ada tempat untuk parkir mobil, ya tidak laku, Pak. Parkir kendaraan, karena kan untuk tracking, untuk packing, itu kan harus punya space untuk parking area. Ya itulah, makanya di surat Al-Baqarah 219 ini berhubungan, bukan keharamannya, tetapi ada manafik juga. Jadi judi atau undian, terus kemudian khamr itu juga ada manafik. Apalagi pertanyaan lagi? Oke. Itu yang bulan 1 dan 7 itu apa berkaitan kita naik gaji? Kalau dari 11 kan yang berkaitan itu istirahat untuk persiapan berkaitan gaji. Yang dari siapa kan dalam lama ini di NS atau di Fakultas Agama kan bulan 1 dan 7 untuk bulan gaji. Padahal partai diharapkan hanya bulan 12 dan 11 dan 12. Itu apa memang itu? Dan yang kedua tentang 196 dengan itu kan kalau haji dan umrah kan bukan berarti satu paket ya, tapi kalau yang ayat yang umrah sendiri ya apa? Boleh umrah, tapi di 196 kan haji dan umrah, artinya kita kalau haji kan berbagi kita umrah pun, tapi bukan yang boleh umrah kok ayatnya ayat apa? Ya, ini kembali lagi itu masalah pelaksanaan teknis ya. Di surat Al-Baqarah 196, Atimul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara sampai akhiri ayah ya. Jadi sempurnakanlah Atimul hajja. Hajj itu satu paket. Hajj itu adalah menziarahi, mengunjungi Baitullah. Umrah itu meramaikan, yaitu pelaksanaan, yaitu tawaf dan sa'i. Ya, itu memang
pelaksanaan itu satu paket. Cuman di beberapa penyampaian hukum fikihnya itu adalah haji adalah tidak ada haji kecuali di Arafah. Tidak sah itu ya. Pengertian Arafah itu kan adalah sebetulnya di Ta'aruf surat Al-49 13. Ya ayunas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi di sana itu sebetulnya di Arafah itu kita itu untuk mengenali diri kita dan istilahnya itu perkumpulan bangsa-bangsa kecil, liga perkumpulan. Jadi kita itu di situ tuh sebetulnya untuk mengenal berbangsa-bangsa, mengenal bangsa yang lain, bagaimana keadaan perkembangan umat Islam di sana, seperti itu. Tetapi kan arahnya itu kan fikihnya itu kan setelah ke Arafah, terus kemudian ke Musdalifah, terus kemudian Mina, yang seharusnya perjalanan dari Musdalifah ke Mina itu adalah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Tetapi malah napak tilasnya dari cerita ke cerita adalah pelaksanaan lempar tugu setan. Karena menurut riwayat Nabi Ibrahim sebelum menyembelih Nabi Ismail putranya itu selalu diganggu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya kita harus berpikir gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya satu paket itu. Satu paket. Kemudian tentang masalah waktu 936 inna iddatasy syuhuri 'inda wa itsna syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan Allah sejak diciptakan alam semesta ini adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Menurut riwayat, ini riwayat Pak. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama yaitu bulan yang ke-11, 12 dan bulan 1 dan bulan 7. Ada riwayat yang lain juga bukan bulan itu. Bulan apa ya? Pokoknya bulan sebentar nanti kalau saya cari saya pernah membaca ada riwayat. Ini menurut riwayat, tapi Allah tidak menyebutkan agar tidak terjadi distorsi bulan hurum itu, karena ayat ini ayat universal ya, ayat universal bisa berlaku di setiap planet Pak ya, paham ya Pak ya, ayat universal, ayat yang berhubungan dengan kesadaran makrokosmos. Iya. Iya, di 9/2 Siro Arba'ata Asyurin 9, di surat 9 juga. Coba surat 9/2 itu kan fasihu fil ardi arba'atu asyurin. Allah juga tidak menyebut 4 bulan itu apa. Ini ayat-ayat universal Pak. Tapi menurut riwayat bulan ke-11 bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Haram dan bulan ke-7. Ini menurut riwayat loh Pak. Tapi Allah tidak pernah menyebut. Ya. Menurut hipotesa seorang ulama yaitu ya dari sana ya NS ya, itu berhubungan dengan perputaran atau evolusi dan rotasi bumi mengitari matahari. Posisi pada waktu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah di posisi perihelium. Di waktu bulan Rajab itu posisi bumi terhadap matahari helium. Artinya apa? Posisi dekat dan terjauh. Itu menurut hipotesa.
Tetapi setelah diteliti dengan ilmu astronomi, posisi perihelium dan aphelium tidak demikian. Tapi itu saya disclaimer ya, saya disclaimer. Mengapa kok Allah menyebutin tapi tidak menyebutkan, menyampaikan ayatnya tapi tidak menyebutkan bulannya? Kayak gitu. Iya, kalau Dzulhijjah sudah pasti. Iya. Iya. Dzulhijjah itu waktu bulan ini ya, ini perkembangan terakhir. Kalau sudah bulan Dzulhijjah sudah tidak boleh. Kecuali setelah tanggal 10, 11, 12, 13 setelah dari Mina itu boleh dibuka untuk umroh, istilahnya umroh kayak gitu. Kan berarti bisa. Tetapi seminggu atau dua ya sudah mulai Dzulqa'dah sudah ditutup, tidak boleh. Tidak boleh kecuali yang sudah punya visa haji. Kartu nusuk gitu loh Pak, sekarang itu. Kalau nggak bisa masuk, kalau nggak punya kartu nusuk itu lewat aplikasi HP itu pakai barcode Pak. Pakai gelang, pakai barcode. Pakai ini pakai barcode, di HP pakai barcode. Jadi ada 3 lapis, di gelang, terus di ini kalung ada barcode nusuknya itu, terus sama sini. Masuk hotel juga sama. Hotel apa, itu maktabnya berapa, itu pakai ini juga. Jadi 3, ada 2 lagi. Masuk di embarkasi juga sama. Itu harus pakai kalung dulu pertama, tapi merah putih. Yang saya tahu sekarang, waktu saya juga. Kalau yang sekarang embarkasi Jogja, itu bukan di embarkasi Donohudan, itu di hotel Pak. Hotel berbintang Pak, jadi enak tuh kalau yang embarkasi Jogja itu. Itu kan Karasidenan ya pastinya kota Jogja, Karasidenan Kedu, dan rencananya Karasidenan R yaitu Banyumas mau ditarik sana karena terlalu jauh ke Donohudan. Itu di hotel Pak, bukan seperti Donohudan. Jadi enak itu yang di Jogja. Karena kan mereka kan belum punya ini transit dulu Pak, agar mudah nanti masuk bandara itu kan satu bis, satu kloter. Satu kloter itu 9 bis, 9 rombongan. Satu kloter 9 bis. Berarti ada yang kalau misalkan kloternya besar, pesawatnya besar ya lebih, bisa 10 atau 11. Satu rombongan itu 40. Jadi memang kalau misalkan itu apa? Untuk memecah kepadatan. Walaupun sebetulnya untuk visi 2030 haji Arab Saudi sekarang itu pengen menerima sampai 5 atau 6 juta jamaah haji. Nah saya tanya, kira-kira mampu enggak? Wong saya sendiri aja kredit, terutama masalah transportasi massal. Misalkan mau dari hotel Funduk itu ke Masjidil Haram, itu kan harus punya, kalau bis sholawat itu kan 24 jam ya, gratis ya. Tapi kalau misalkan penuh di terminalnya, misalkan saya dulu terminal Ship Amir, kalau penuh ya sudah macet di belakangnya. Tapi kalau misalkan transportasi massalnya itu seperti BRT, udah on time ya, atau kereta bawah tanah langsung menuju Masjidil Haram, dari Masjidil Haram terus ke itu gendah apa cepat ya, tidak masalah. Yang paling kredit itu Nun Sewu ya Pak, mesti terjadi di Mina, Musdalifah. Itu kalau di Arafah tidak begitu, tapi sudah mulai kredit, sangat tegang, benar. Mulai dari Musdalifah ke Mina, hari Mina ke hotel. Karena apa? Ini 397 di ayat itu waman dakhalahu kana amina. Syaratnya itu kan masuk sana itu kan aman, ya. Loh kalau ada aman, kredit berarti ada masalah kan? Terjadi eksiden banyak, terjadi yang itu sampai dipaksakan jalan kaki pada keadaan panas Pak, ya meninggal Pak.
hidrasi, Pak. Kalau misalkan kita waktu putar tawaf, sa'i, kita mudah langsung ambil air zam-zam, minum, panas, minum dulu. Tapi kalau di Mina, panas, terus kemudian sangat sesak. Walaupun nanti sampai di tahun 2030 visinya itu kan bisa menerima haji itu 5-6 juta. Kemungkinan besar nanti tahun depan nambah. Akhirnya kan sudah habis yang pakai tabungan haji, talangan haji itu sudah habis. Ganti rencana baru wacana ini tiket war seperti hanya orang dulu yang mampu punya uang kemudian sehat langsung bayar langsung berangkat, tapi kan menghabiskan yang antrean itu, Pak. Ya, itu saja ya. Ini melebar tapi tidak apa ya. Mohon maaf. Apa lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Saya mohon maaf. Saya sebelumnya ini saya disclaimer. Ini pendapat pribadi. Jikalaupun ini benar dari Allah, kalau salah itu semuanya dari saya sendiri yang fakir ilmu. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.